wabarakatuh. Di podcast kali ini kita akan membahas ada apa sih di tanggal 25. Nah, bersama saya Alvira Octavian Isabella sebagai host dan tentunya dengan tamu yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Bapak Imam Afas. Bapak Imam Afas, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat juga Bu Alvira. Alhamdulillah sehat Pak. Cuman cuacanya ini ya Pak. Ya. Sahdu. Panas, iya. Sahdu apa panas ini? Panas dan syahdu gimana itu Pak? Sedang sibuk apa Pak? Lagi santai ini, lagi santai. Kalau santai begini biasanya saya ada di tepi sungai nih nyari ikan, jala kemudian mancing. Tapi hari ini spesial ini ada obrolan dengan Bu Alvira. Alhamdulillah, unik sekali nih Pak. Jadi, Di pinggir sungai. Nah, ini penonton yang ada di rumah sudah penasaran? Dari tadi saya menyebutkan tanggal 25. Ada apa sih Pak di tanggal 25 Desember? 25 Desember, bukan tanggal jadian kan ini ya? 25 Desember 2022 ini kita mendapat amanat dari sekolah untuk menyelenggarakan reuni akbar. Jadi reuni akbar ini mungkin baru sekali nih SMA ngadain ini. Kita sudah menamatkan siswanya itu mulai tahun 1993. Nah, ini mungkin sekitar 30 tahun baru kali ini kita ngadain reuni akbar yang dihadiri oleh seluruh alumni SMA Ma'arif. 93, sudah cukup lama nih Pak. Saya belum lahir malah itu. Oh, belum lahir ya? Belum. Wajahnya masih kayak 16 tahun berarti ini. Awet muda, alhamdulillah. Nah, kegiatan reuni akbar itu kalau boleh saya tahu Pak, itu tujuannya untuk apa sih? Jadi kita alumni itu kadang jarang ada yang hadir di sekolahan, tilik alma mater, kemudian sowan kiai. Jadi reuni akbar ini memang kita ada beberapa keinginan. Yang pertama tentu kita kepengen kumpul nyambung silaturahmi, tilik alma mater. Jadi kalau kita di angkatan-angkatan pertama itu dulu kita belum menempati gedung ya. Nah, dengan reuni akbar ini kemudian paling tidak alumni itu ya tilik alma mater, kemudian tahu perkembangan alma mater sampai di mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga berharap betul bahwa selama ini banyak alumni yang belum pernah kembali tilik pondoknya, nyadong doa kiainya. Jadi banyak sekali, apalagi yang angkatan-angkatan lama. Bahkan saya punya temen ini, Bu Al. Punya temen sebelum meninggal itu menyampaikan keinginannya ke saya untuk sowan Pak Kiainya. Sowan Kiai Haji Ahmad Muhosis Nur. Tapi sebelum dia sampai di pondoknya, ternyata Allah berkehendak lain memanggil dia. Jadi sampai meninggalnya keinginan dia tidak terpenuhi. Jadi di reuni akbar ini kita kepengin alumni itu selain tilik alma mater juga tilik pondoknya, sowan kiainya, nyadong doa kiainya. Jadi itu mungkin tujuan besarnya di situ, Pak Alvira. Oke Pak, nyadong doa kiainya, menjalin silaturahmi ini Iya. Pak lebih tepatnya ini. Nah, kalau kita bicara tentang reuni teman-teman SMA, kita flashback nih Pak. Oke, Nggih. siap. Mengenang. Mengenang nggih. Nah, saya ada foto yang mungkin bisa mengingatkan Bapak dengan teman-teman lamanya. Oke. Boleh dibagikan di layar? Satu. Nah, kalau saya menyebutkan namanya, saya masih sangat ingat ini. Mungkin dari yang
paling kiri nih, Nggih, Sobi, yang paling kiri. yang berdiri ya. Nggih. Ini namanya Pak Dr. Andes Sajim ini. Ini guru bahasa Indonesia. Lupa ya. Ini guru PAI, saya lupa. Sudah agak lama sih ya, Iya, Pak. Ya, guru PAI dan wajar. hari ini menjadi pegawai negeri, PNS. Kemudian sebelahnya ini yang berdiri nih, yang berdiri dulu ya. Nggih. Ini namanya Pak Waryo. Pak Waryo itu staf, dulu staf di tata usaha. Kemudian sebelah kanannya lagi ini namanya, kok agak lupa ya. Lupa namanya ini. Skip dulu Pak, Ya. sebelahnya saja. Ini sekarang bekerja di kalau nggak salah di Jakarta. Jadi di Jakarta. Di Jakarta kemudian di kantor kementerian kalau nggak salah ini. Husni namanya, Husaini saya ingat, namanya Husaini. Ini orang Kebarongan. Kemudian sebelahnya lagi nih yang perempuan ini Siti Aidah. Ini orang Gumelar Lor, hari ini juga di Jakarta. Nah, kemudian sebelah kanannya ini almarhumah Siti Khotijah Widarapayung. Ya, dia alumni angkatan pertama saya yang meninggal pertama. Kemudian sebelahnya lagi ini Siti Musrifah di Patimuan, hari ini menjadi salah satu guru. Kemudian sebelah kanannya lagi ini Sundusiah namanya, orang Sumpyuh. Ini yang unik, Sundusiah ini tanggal lahirnya sama dengan saya persis ini. Tanggalnya, kemudian bulannya, kemudian tahunnya sama. Ini sekarang jadi informasinya jadi pengusaha ini. Nah, kemudian sebelah kanannya lagi ini ketua OSIS pertama kita ini. Namanya Mustaqim Marzuki. Ya, ini orang Lampung, ketua OSIS pertama SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen. Dan beliau sudah meninggal dunia juga. Jadi setelah Siti Khotijah, kemudian Mustaqim Marzuki ini sahabat karib saya. Sebelum meninggal juga dia minta ketemu di Jogja, kemudian dia sampaikan bahwa dia bisa meninggal sewaktu-waktu. Jadi ini uniknya, sebelum meninggal ketemu dulu nih, minta ketemu. Ah, kemudian sebelah kanannya ini Hanifuddin ini, sebelah kanannya ini. Hanifuddin sekarang jadi kiai dan pengajar di Buana, Korea. Ini aslinya Patimuan. Nah, sebelah kanan yang pakai korpri ini Pak Fauzan Yusuf Syuhdi, adiknya Pak Atabik Yusuf Syuhdi almarhum, dan kakaknya Pak Kiai Haji Sobar Yusuf Syuhdi, ini juga sudah almarhum. Nah, kemudian yang jongkok ini namanya Muhammad Hafid. Ini lagi rokok ini. Jadi zaman dulu itu nggak ada peraturan, Bu Alfi. Nggak ada peraturan dalam sekolah. Sekarang dia menjadi kiai besar di Klaten, punya santri banyak, punya pesantren. Anehnya ini orang yang dulu sekolah tidak pernah tidak tidur di kelas. Jadi kalau datang ke kelas itu langsung tidur biasanya. Bahkan sering ketika pulang sekolah itu ditinggal di ruang kelas. Iya. Ketika bangun udah nggak ada orang. Sudah pulang semua. Sudah pulang semua. Ini saya jadi kiai ini. Banyak cerita ini, jatuh dari atas pohon karena di atas pohon kelapa itu tidur gitu kan. Nah, sebelah kanannya Bu Alfira paham gak nih? Yang jongkok ini, yang rambutnya paling panjang ini. Wah, tidak Pak. Ini foto saya dulu waktu SMA, Bu Al. Oh, ya. Berbeda sekali nih ya. Pak. Jadi dulu SMA itu nggak punya peraturan. Jadi kalau sekarang kayaknya peraturannya banyak. Ini dulu rambut saya pernah sebahu ini waktu SMA. Bahkan yang separuh itu gundul, kemudian yang separuh panjangnya sebahu. Itu dulu di SMA. Nggak kenang peraturan kayak zaman sekarang gitu. Nah, kemudian sebelah kanannya ini bintang kelas dulu. Namanya Solihun. Nah, ini di Jakarta. Kemudian sebelah kanannya lagi ini teman akrab saya juga yang hari ini juga sudah almarhum.
kemarin meninggal di masa-masa pandemi COVID ini. Jadi terakhir dia sebagai salah satu kepala bagian di unit Bank Mandiri. Sebelum meninggal juga dia ketemu saya seminggu sebelum meninggal. Kita janjian dengan keluarga berlibur, tapi saya tidak bisa, kemudian ketemu, kemudian seminggu kemudian meninggal. Ini namanya Habib ini. Dulu idolanya SMA ini Habib. Nah, kemudian sebelah kanannya lagi yang agak di belakang ini namanya Sihabul Milati. Dia juga hari ini sebagai guru masih di Patimuan. Dan yang terakhir sebelah kanan ini namanya Mustamil, hari ini juga jadi guru. Jadi banyak alumni SMA yang jadi guru ini Bu Al. Kayaknya ilmunya ini. Alhamdulillah. Jadi alumni SMA Ma'arif Endo 1 Kemenangan ini banyak yang sukses mengejar cita-citanya nih Pak. Iya, alhamdulillah. Dan kita tidak pernah menduga ketika sekolah gitu ya. Jadi yang pekerjaannya tidur malah jadi kiai gitu kan. Kalau saya sih sedang-sedang ya. Pinter juga enggak, bodoh ya agak sedikit lah. Banyak sekali momen nih Pak di SMA saat itu. Nah mungkin ada momen yang berkesan yang bisa dibagikan kepada penonton yang ada di rumah. Iya ya, jadi beda dengan sekarang. Kalau dulu kita di SMA, karena ini SMA pertama ini. Bahkan nomor induk saya 1 itu. Nomor urut 1. Nomor induk 1. Jadi dulu kan saya paling nggak bisa itu pelajaran agama ya. Waktu tamat MTS saya sempat mau sekolah di STM. Tapi karena di SMA ini kemudian di Sireu kemudian ada SMA baru, kemudian saya diminta daftar dan saya daftar dan dapat nomor induk 1, jadi 001 gitu. Di awal sekolah itu karena tidak ada peraturan ya. Jadi semua siswanya sesuka hati. Ada yang datang di jam pelajaran ketiga, ada yang keempat gitu kan. Bahkan kalau kita tidak suka sama guru, dalam arti suka pelajarannya loh ya, bukan suka orangnya. Karena dulu angkatan pertama itu walaupun tidak suka pelajarannya, tapi kita selalu silaturahmi ke dalamnya Bapak Ibu guru. Jadi selalu berkunjung. Nah, dulu kalau kita tidak suka pelajaran si A nih contohnya dia mengajar di jam 1 dan jam 2. Maka siswa angkatan saya itu yang di kelas itu paling hanya 2 orang. Jadi yang lain itu pada nggak masuk di jam 1 dan jam 2. Nah, ketika gurunya ini keluar, nah nakalnya itu di sini. Itu semua siswa baru masuk lewat depan gurunya tadi gitu kan. Jadi mungkin kalau gurunya nggak ikhlas sakit hati bener itu zaman dulu. Bahkan kalau jam terakhir ya, jam terakhir. Jadi waktu itu kan kelas kita di rumahnya Bu Sopuro ini ya, yang hari ini depan BMT, hari ini yang rumahnya hari ini megah itu kan. Kalau jam terakhir ini kok mata pelajarannya nggak suka itu semua siswa yang ada di kelas itu di rumahnya Pak Susipto itu masuk ke rumahnya Pak Salam yang di depan SMA, depan kelas itu. Dia nonton TV, sepatunya dimasukkan semua. Jadi ketika guru ini masuk ke kelas, kita di dalam rumahnya Pak Salam yang di depan kelas itu ketawa-ketawa itu Pak gurunya masuk kelas gitu kan. Dan itu nggak ada siswanya sudah kosong. Nah itu nakal-nakalnya kita dulu di situ. Tapi kecintaan terhadap Bapak Ibu guru, ke memberi penghormatan, taklim dan sebagainya itu tidak pernah hilang. Tapi perlakuan nakalnya itu ya ada. Itu begitu Bu Al. Jadi saya jadi ingat ini malah jadi ingat masa-masa lalu ini. Iya Pak, tentu nggih Pak. Cerita SMA ya kalau diceritakan nggak akan ada habisnya. Iya, Menarik sekali. Kalau kita bicara cerita SMA yang indah-indah itu biasanya ada di cintanya. Apakah Bapak mengalami mungkin ada cinlok, cinta lokasi? Enggak, hari ini teman-teman kelas saya kemarin kita ketemu di dalamnya Pak Sajim itu ya, di sebelahnya itu teman-teman kelas saya pada ngeledek. Ledeknya begini. Dulu itu Akfas itu
salah satu siswa yang paling tidak laku di kelas. Karena apa? Karena saya kalau masuk kelas itu dianggap tidak pernah mandi. Memang tidak pernah mandi saya. Jadi kalau masuk kelas itu udah pakaiannya lusuh, nggak disetrika, kemudian kucel dan sebagainya, rambutnya aja panjang. Jadi ketika teman-teman kemarin ketemu dengan saya, dia pada ngumpul, nggak menduga gitu, nggak menduga kalau kemudian yang dulu kucel, nggak pernah disetrika, nggak pernah mandi, ternyata sekarang nyari pacar lebih mudah gitu. Begitu Bu Al. Jadi kalau masalah percintaan saya nggak punya ini nggak punya kenangan ya, karena memang mungkin dari itu saya nggak terlalu menarik bagi perempuan ya. Saya sih sempat punya pacar di kelas 2 SMA ya, tapi pacar saya justru kelas 2 MTS gitu kan. Masih bisa dilomboni anaknya. Begitu Pak. Jadi nggak ada kisah-kisah yang indah-indah kalau saya nggak punya ini. Oh, melewatkan gitu, Pak. Melewatkan cinta putih abu-abu. Iya. Oke, oke. Lah biasanya ya tidak bisa kita pungkiri ya Pak, anak-anak sekolah itu biasanya suka sekali dengan jam kosong. Oh iya. Nah, yang ditunggu-tunggu itu biasanya jam kosong. Iya. Lah, kalau dulu itu apa sih Pak yang diisi kegiatannya di jam kosong? Atau sama dengan sekarang? Kalau sekarang kan biasanya eh, apa ya, ngobrol atau jajan di kantin atau kegiatan lain mungkin di lab komputer dan lain sebagainya. Apa dulu seperti itu? Ya membayangkan dulu, jadi mikir ini ya. Dulu itu pertama jelas tidak kayak sekarang, tidak banyak warung, kemudian muridnya juga kayaknya nggak punya sangu zaman dulu. Apalagi kalau ada ruang le perpus, kita nggak punya dulu, ruangannya aja pindah-pindah kok. Ruang kelasnya aja masih pinjam. Kita pernah ya di depan masjid ini tadi ini ya, di depan masjid. Pernah juga kita sekolah di dalamnya Pak Sobar. Bahkan waktu di sana saya masih ingat itu pakai meja TK itu. Kita sekolah SMA tapi masih pakai meja TK. Nah, kemudian dari situ kita pindah ke belakang masjid, Balai Muslimat. Hari ini udah nggak ada gedungnya. Hari ini gedungnya itu kantor MTS. Nah, dari situ kita pindah lagi ke rumahnya ini. Eh, Ibu Sopuro ini, Ibu Sopuro, Pak Susipto, kita pindah ke situ. Jadi jangankan ruang lab ya, ruang kelas saja kita nggak punya. Jadi kalau kosong kita ya paling ngobrol di ruangan, kemudian nonton TV di depan kelas di rumahnya Pak Salam itu yang selalu membuka pintunya untuk anak-anak sekolah gitu kan. Jadi kita kalau kosong ya ngobrol di kelas, kemudian tidur di kelas rame-rame, kemudian kalau enggak ya nonton TV lah di depan. Ya paling itu, nggak ada kegiatan lain, nggak ada kantin ya. Oh, nggih. Iya ya Pak, sangat berbeda nih Pak dari SMA pada zamannya Bapak dengan saya pun sudah Sudah berbeda, lebih tua berarti ya Bu. tapi belum kelihatan Pak. Hampir 50 tahun ini. Lah kalau kita mungkin apa namanya penonton di rumah ada yang masih duduk di bangku SMA gitu Pak. Untuk SMA pada zaman dulu dan sekarang kan berbeda. Kalau sekarang sudah gampang sekali untuk mencari mungkin kayak pelajaran di internet sudah banyak dan teknologi juga sudah gampang mudah kayak gitu Pak. Nah, boleh nggak Pak diberikan cara atau tips untuk anak-anak zaman sekarang yang dengan kemudahan segala teknologinya bisa bersemangat kayak gitu Pak dalam bersekolah dan tentunya meraih cita-citanya. eh jadi gini ya. Jadi sebelum saya ke sana nih, jadi saya bicara di kenakalan dulu nih ya. Jadi zaman SMA dulu dan sekarang mungkin ada satu perbedaan ya. Kalau dulu nakal-nakal kita, tapi kalau kita ketemu guru hormat betul ya. Kita nggak pernah menyakiti guru secara tindakan ya.
Walaupun kita nakal, tapi kita selalu sowan ke guru, sowan ke pak guru. Ini selalu rutinitas yang selalu berjalan. Kita nggak akan mungkin tidak sowan guru waktu itu. Setiap momen tertentu kita datang. Nah, kalau hari ini saya melihat sebagian siswa zaman sekarang itu di dalam hal kenakalan, nakal wajar menurut saya, asal itu kemudian ada batasan. Nah, kalau sekarang saya lihat ada sebagian yang nakal tetap hormat, tapi juga ada yang nakal tidak menghormati guru. Nah, ini yang saya agak sedikit menyesalkan, karena keberkahan ilmu kita sebenarnya berasal dari doa Bapak Ibu guru kita. Nah, kemudian tentang tip belajar ya, saya pernah diundang untuk mengisi salah satu materi di sebuah perguruan tinggi. Saya mengenalkan mereka beberapa tokoh nasional, tokoh pergerakan, kemudian tokoh dunia, kemudian tokoh Islam, dan mereka tidak tahu tokoh-tokoh itu. Nah, hari ini anak-anak sekolah itu kalau menurut saya keinginan membaca, kemudian kemauan belajar sejarah, biografi tokoh itu hampir sangat jarang orang yang menyukai itu. Jadi hari ini kalau siswa itu lebih cenderung ketika ruang komputer itu ya kebanyakan hanya main game, kemudian nyari kabar-kabar yang mungkin tidak terlalu penting gitu kan. Nah, pengetahuan ini kemudian menjadi hal yang penting sekali untuk masa depan dia. Menjadi sosok yang seperti apa kan berasal dari pengalaman baca, kan bisa ini biografi tokoh sukses itu mau seperti apa sih. Betul sekali, Pak. Nah, ini yang hari ini sangat kurang. Jadi saya berharap betul sebenarnya di masa-masa SMA ini adalah masa-masa kita harus menggali begitu banyak ilmu pengetahuan, begitu banyak membaca. Ini harus diperbanyak, baca-baca biografi orang sukses, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dulu waktu saya SMA, saya untuk nyari-nyari buku itu bisa sampai Jogja loh. Nyari buku yang dilarang pemerintah waktu itu. Saya paling suka itu dulu membaca. Saya harus nyari-nyari di Jogja. Nah, itu sampai segitunya untuk bisa membaca, untuk mencari pengetahuan. Nah, kalau sekarang kan sudah dipermudah dengan teknologi. Tapi kemauan untuk membaca, memperdalam ilmu pengetahuan, membaca sejarah dan sebagainya, ini yang hari ini memang sangat kurang. Nah, ini mungkin yang perlu kemudian adik-adik saya nih di SMA untuk mulai berubah cara. Jadi sekedar tidak baca game, begitu waktu kosong ada ya ke perpustakaan, baca buku, kemudian kalau kita ke internet ya kita baca-baca yang bermanfaat. Begitu mungkin Bu Al. Baik, Pak. Nah, menarik sekali ya kita membahas momen-momen SMA kayak gitu, Pak. Lah kita kembali lagi ke acara reuni akbar di tanggal 25 Desember 2022. Lah Pak Afas ini kan sebagai ketua panitia, Lah sudah seberapa persiapannya sejauh apa sih, Pak? Oke. Kita sudah membentuk panitia. Panitia ini adalah wakil dari angkatan masing-masing. Kita udah punya wakil-wakil nih di panitiaan. Kita hari ini sudah melakukan rapat 3 kali nih. Kemudian besok di tanggal 18 kita mau rapat terakhir, checking akhir. Di checking ini kita nanti akan menghitung jumlah alumni yang hadir. Sampai hari ini baru yang membuat laporan dari 30 angkatan itu baru sekitar 5 itu, 5-6 lah. Itu aja jumlah yang mau hadir itu udah sekitar 126. Jadi kalau sampai 30 alumni nanti mengelis semua, saya yakin yang hadir kelihatannya banyak. Jadi persiapan kita tentu kita sudah sangat matang ya. Tempat sudah oke, kemudian
ubur rampenya bahasa orang Jawa kan gitu. Konsumsi siap, ruang-ruang siap, dan kita tidak hanya mengundang ini siswa, tapi guru-guru kita, karyawan-karyawan SMA zaman dulu kita undang semua juga. Makanya besok yang hadir juga ada yang hari ini menjadi dosen di UIN Jogja, Pak Radino juga hadir, Pak Slamet Hilmi juga sudah konfirmasi hadir. Nah ini tentu kita juga berharap guru dan karyawan yang lain besok juga ikut hadir. Jadi alumni yang lama sambil mengenang nih gurunya gitu kan. Itu kalau persiapannya saya pikir sudah 90% siap lah. Sangat siap. Oke, jadi mungkin bisa dibocorin Pak, untuk kegiatan reuni akbar besok tanggal 25 itu apa sih yang menarik kayak gitu, biar alumni pada datang semuanya. Secara spesifik mungkin kalau kita kumpul reuni ya paling ketemu teman udah seneng kan. Nah kita lebih memperbanyak nanti ruang-ruang itu. Jadi reuni besok ini target utamanya sebenarnya sih pertama terbentuk ikatan alumni yang pondasi pengurus ikatan alumni. Dan itu juga nanti sudah terbentuk program kerja. Jadi di acara reuni besok selain seremonial ya, ada mungkin sambutan sedikit, juga ada satu rapat pleno penetapan, hanya penetapan karena kepengurusan ini sudah disusun di perwakilan angkatan di kepanitiaan. Jadi susunan pengurusnya sudah terbentuk, program kerjanya sudah terbentuk. Jadi besok hanya penetapan saja. Jadi biar waktunya nggak banyak, paling seperempat jam kita melakukan pleno penetapan kepengurusan ikatan alumni dan program kerja. Nah setelah itu sudah kita lebih banyak ke acara ngobrol sama teman-teman angkatan dan bapak ibu guru kita dulu. Itu mungkin yang menarik banget ya, ketemu temen lah, udah menarik banget itu. Temu kangen. Iya, temu kangen, kemudian saling dek, oh kamu kok sekarang jadi keren gitu kan, mungkin kan begitu. Saling mengingat. Iya, mengingat betul. Mengingat cerita mungkin yang wah dulu kayak gini Iya, gitu ya Pak. Iya. Oke, nah itu tadi terbentuk apa kepengurusan ikatan alumni. Ya. Nah, apakah sudah ada rencana untuk kegiatan-kegiatan lain gitu Pak, selain kegiatan reuni akbar ini yang berkaitan dengan alumni? Jadi kemarin kita di beberapa rapat kepanitiaan itu mendengar keluhan dari alumni, persoalan dari alumni. Seperti contohnya ini ada alumni yang hari ini punya TPQ, kemudian santrinya banyak, tapi kita terkendala dengan tempatnya. Atau ini ada alumni yang punya usaha, kepengen mengembangkan usahanya, kepengen melibatkan alumni. Nah, masukan-masukan ini kemarin pada waktu rapat kepanitiaan, yang panitia ini kan diwakili perwakilan angkatan. Jadi paling nggak kita kan mendengarkan mereka. Nah, persoalan-persoalan ini kemudian akan kita jadikan sebagai salah satu program kerja ikatan alumni. Jadi tindak lanjut setelah ini kita nggak akan berhenti. Kita akan pendataan alumni yang menjadi tentara berapa. Yang jadi tentara banyak juga nih ternyata. Yang di tentara, kemudian kejaksaan, guru, kemudian dosen. Yang di dosen juga banyak. Yang lagi S3 juga banyak juga. Nah, dari persoalan ini kemudian kita akan menyusun program kerja nih. Nah, program kerja ini sebagai tindak lanjut dari terbentuknya ikatan alumni. Ya. Jadi ini menjadi program ikatan alumni. Nah, setelah itu kita juga nanti akan lebih memperbanyak kunjungan daerah. Jadi nanti ikatan alumni ini akan kita buat zona. Ya, kita akan buat zona, umpama zona 1 adalah kecamatan Kemeranjen, Tambak Sumpyuh dan sekitarnya. Nah, zona ini suatu waktu nanti akan dihadiri oleh
kepengurusan ikatan alumni, selain dihadiri juga oleh pihak sekolah. Nah, ini salah satu nanti keinginan kita juga di situ. Selain itu juga kita berharap ada satu tumbuh ikatan emosional terhadap alma mater, gitu kan. Jadi bisa saja ketika habis reuni ini kemudian jadi ingat alma mater, kok anak saya nggak di SMA ya sekolahnya, kemudian timbul keinginan untuk nyambung silaturahmi dengan SMA, menitipkan anaknya dan sebagainya. Jadi setelah reuni ini kita nggak akan berhenti. Reuni ini sebagai awal pijakan kita untuk kemudian selalu hadir di alumni, selalu ada ikatan emosional baru yang tumbuh, kemudian program-program sekolah yang menyentuh alumni dan sebagainya. Nah, ini keinginan kita sampai di situ, Bu. Ih, banyak sekali nih Pak rencana atau program-program kedepannya yang menarik. Saya tunggu Pak Oke. kegiatan-kegiatannya. Ya pasti. Bismillah, Bu. Bismillah. Oke, mungkin monggo Pak Afas untuk diajak teman-teman alumni SMA Ma'arif NU 1 Kementerian untuk datang di kegiatan reuni akbar pada tanggal 25 Desember 2022. Monggo Pak. Oke, terima kasih kepada segenap alumni SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen, dari mulai angkatan saya, angkatan pertama sampai angkatan terakhir kemarin 2021. Saya berharap betul para alumni untuk bisa hadir kembali di alma mater. Kita akan menjalin silaturahmi kembali, tilik alma mater. Kemudian kita juga bersama mendoakan para kiai-kiai kita yang sudah berpulang, guru-guru kita yang sudah berpulang, teman-teman kita yang sudah berpulang. Kita bareng-bareng mendoakan, kita bareng-bareng nyadong doa kiai. Jadi jangan sampai tidak hadir. Sempatkan waktunya untuk hadir. Begitu, Bu Al. Oke, jangan lupa untuk semua alumni untuk datang di acara reuni akbar di SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali nih Pak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Bu Al. Semoga sesuai dengan harapan kita. Amin.